Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Wulandari dengan NIM 2023011080024 dari kelas 5A Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan membahas tentang mempelajari konsep. Pembelajaran merupakan proses yang tidak hanya menekankan pada penguasaan informasi, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap konsep. Konsep adalah gagasan umum yang mewakili sekumpulan objek, peristiwa, atau fenomena yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dibedakan dari kelompok lainnya. Dalam dunia pendidikan, mempelajari konsep menjadi fondasi penting karena melalui pemahaman konsep peserta didik mampu menghubungkan pengalaman belajar dengan realitas kehidupan. Nah, narasi ini akan membahas tiga aspek utama dalam mempelajari konsep, yaitu yang pertama, sifat konsep, dan yang kedua, penguasaan konsep, dan yang ketiga, teknik mengajarkan konsep masing-masing dengan ciri-ciri dan tujuan yang mendukung tercapainya pembelajaran yang efektif. Nah, yang pertama, sifat konsep. Sifat konsep merujuk pada karakter mendasar dan dimiliki setiap konsep, sehingga dapat dikenali, dianalisis, dan digunakan dalam berbagai konteks secara umum. Konsep ini memiliki sifat abstrak karena terbentuk dari proses berpikir yang mengelompokkan berbagai objek atau peristiwa berdasarkan persamaan ciri. Misalnya, konsep keadilan tidak dapat disentuh secara fisik, namun dapat dipahami melalui contoh seperti pembagian hak yang merata atau pemberian hukuman yang setimpal. Selain itu, konsep bersifat umum dan universal karena tidak hanya berlaku pada satu situasi tertentu, tetapi dapat diaplikasikan di berbagai kondisi yang relevan. Nah, di sini ada pun ciri-ciri sifat konsep. Yang pertama, abstrak muncul dari penyaringan pengalaman nyata menjadi gagasan umum. Yang kedua, fleksibel, dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Dan yang ketiga, terstruktur, memiliki unsur yang saling berhubungan. Dan yang keempat, bertingkat berkembang dari konsep sederhana ke kompleks. Nah, di sini ada pun tujuan mempelajari sifat konsep adalah agar peserta didik mampu mengenali hakikat dari setiap gagasan yang dipelajari, memahami perbedaan dan persamaan antara konsep, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini pembahasan yang kedua, penguasaan konsep. Penguasaan konsep merupakan kemampuan individu untuk memahami, menjelaskan, dan menerapkan suatu konsep secara benar dan tepat. Hal ini tidak hanya terbatas pada hafalan definisi, tetapi juga dapat pada kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri berbagai, memberikan contoh dan non-contoh, serta menggunakan dalam pemecahan masalah. Misalnya, penguasaan konsep. Pecahan dalam matematika ditandai dengan kemampuan menyebutkan pengertian pecahan, membedakan pecahan senilai, dan mengaplikasikan dalam soal sehari-hari. Nah, di sini pun ada ciri-ciri penguasaan konsep. Yang pertama, pemahaman mendalam, mampu menjelaskan konsep dengan kata sendiri. Yang ketiga, aplikatif, mampu menerapkan konsep dalam situasi nyata. Dan yang ketiga, analitis, mampu membedakan antara contoh yang benar dan salah. Dan yang keempat, kreatif, mampu mengembangkan ide atau solusi baru berdasarkan konsep. Nah, di sini adapun penguasaan konsep adalah agar peserta didik mampu memanfaatkan konsep berbagai alat berpikir, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Dan pembahasan yang terakhir, teknik mengajarkan konsep.
Keberhasilan mempelajari konsep tidak hanya lepas dari teknik mengajarkan konsep yang digunakan guru. Teknik yang tepat akan memudahkan peserta didik memahami sifat dan menguasai konsep secara menyeluruh. Guru sebaiknya memulai dari hal konkret menuju abstrak. Misalnya, saat mengajarkan konsep ekosistem, guru dapat mengajak siswa mengamati taman sekolah, lalu mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, adapun ciri-ciri teknik mengajarkan konsep. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, menekankan keterlibatan aktif. Dan yang kedua, menggunakan contoh dan non-contoh agar siswa memahami batasan konsep. Dan yang ketiga, bertahap dimulai dari pengalaman konkret menuju abstraksi. Dan yang terakhir, interaktif, melibatkan tanya jawab, refleksi, dan umpan balik. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil pembahasan saya, mempelajari konsep merupakan proses penting yang menuntut pemahaman sifat konsep, menguasai konsep dan teknik. Mengajarkannya dengan mengenali ciri-ciri dan tujuan setiap aspek, guru dapat merancang pembelajaran lebih bermakna. Pemahaman konsep yang baik tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir kritis dan kreativitas yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan dan pembahasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.